Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh ini Allah masih meringankan langkah kaki kita menuju ridha Allah, menunaikan salat subuh dengan berjamaah. Salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah Allah utus di muka bumi ini untuk menyempurnakan syariatnya, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia di kalangan umat manusia. Dan beliau adalah Nabi penutup para Nabi dan Rasul, yang tidak ada Nabi setelah beliau. Dan Islam telah sempurna dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada subuh pagi hari ini sedikit yang akan kami sampaikan, yaitu memahami hakikat kehidupan dunia. Banyak ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan kepada kita tentang hakikat kehidupan dunia ini. Berikut ini akan kami sampaikan beberapa ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW agar kita bisa mengambil manfaat yang ada di dalamnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan perhiasan yang menipu. Allah juga telah menyebutkan di dalam firman-Nya, "Innamal hayatud dunya lahwun wa la'ibun wa inad daral akhirah lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun." Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah sendagura dan permainan belaka, dan kehidupan yang nyata adalah kehidupan akhirat, sekiranya mereka mengetahui. Banyak ayat-ayat lain lagi berkaitan tentang hal itu, tapi setidaknya dua ayat tersebut memberikan gambaran kepada kita akan nilai ataupun bagian dari kehidupan dunia yang sangat sedikit. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kehidupan dunia dibandingkan dengan akhirat melainkan hanya sedikit saja. Selanjutnya saya akan sampaikan beberapa hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang hakikat kehidupan dunia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mali walid dunya, ma ana fid dunya illa qaraqibin yastadillu tahta asy-syajarati thumma raha wa tarakaha." Apalah artinya diriku di dalam hidup di dunia ini? Tidaklah kehidupanku di dunia ini melainkan seperti seorang yang melaksanakan perjalanan, seorang yang mengendarai kendaraan, berjalan, melakukan perjalanan yang jauh, kemudian beristirahat di sebuah pohon, beristirahat di bawah pohon yang rindang. Setelah dialah selesai dari lelahnya, dia meninggalkan tempat tersebut.
Perumpamaan yang digambarkan oleh Rasulullah SAW terhadap kehidupan dunia seumpama seorang yang beristirahat sejenak di bawah pohon untuk menghilangkan rasa capeknya. Setelah orang itu merasa kembali segar, dia akan melanjutkan perjalanan, dan perjalanan itu adalah kehidupan di akhirat nanti. Kehidupan dunia ini hanyalah beristirahat sebentar, yang orang itu tidak akan lama beristirahat di bawah pohon itu untuk menghabiskan waktunya. Tapi dia hanyalah akan menggunakan waktu secukupnya, kemudian akan meninggalkan tempat itu menuju perjalanan yang lebih jauh lagi. Dalam hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW menyebutkan, "Masalud dunya fil akhirati illa kama yaj'alu ahadukum isbi'ahu fil yammi falyanzur bima yarji." Perumpamaan dunia dengan akhirat itu seumpama salah seorang di antara kalian mencelupkan jarinya ke tengah laut, kemudian dia mengangkat jari tersebut, maka lihatlah berapa banyak air yang dibawa oleh jari tersebut. Itulah bagian dari kehidupan dunia ini jika dibandingkan dengan akhirat. Dunia ibarat satu tetes air yang kita ambil dari tengah laut, sementara akhirat adalah air laut yang tersisa itu. Tak ubahnya kehidupan dunia dibandingkan akhirat. Akhirat begitu luasnya, dunia tidak ada bandingannya sedikit pun, hanya setetes air. Tetapi itulah yang diperebutkan oleh banyak manusia di dunia ini, sehingga mereka melalaikan akan akhiratnya. Dalam sebuah hadis lainnya, Rasulullah SAW menyebutkan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dan Imam Bukhari di dalam Al-Adab Al-Mufrad, mengibaratkan bagaimana tentang nilai ataupun bagian dari kehidupan dunia. Dari Sahal bin Sa'id As-Sa'idi, Rasulullah SAW bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi junaha ba'udatin ma saqa fil ardi kafiran surbata ma'in." Sekiranya dunia ini di sisi Allah sebanding dengan sayap seekor nyamuk. Sekiranya dunia ini di sisi Allah sebanding dengan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir walaupun hanya seteguk. Saya ulangi lagi. Rasulullah menyebutkan di dalam hadisnya, sekiranya dunia ini sebanding nilainya di sisi Allah dengan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan membiarkan orang kafir itu diberi seteguk air minum. Sementara yang kita dapati di dunia sekarang ini, berapa teguk air minum Allah berikan kepada orang kafir, kepada orang yang tidak beriman kepada Allah di muka bumi ini. Begitu banyaknya, bahkan mereka mau memuaskan, mau menghabiskan air sebanyak-banyaknya, mereka bisa melakukan. Artinya apa? Bahwa kehidupan dunia ini tidak sebanding di sisi Allah nilainya dengan sayap seekor nyamuk. Bagi kita, nyamuk itu adalah binatang kecil yang hina, yang seolah tidak ada manfaatnya sama sekali di dalam kehidupan kita. Tapi ketahuilah, di sisi Allah, dunia itu nilainya tidak sebanding dengan sayap seekor nyamuk. Satu sayap seekor nyamuk itu lebih mulia di sisi Allah daripada nilai dunia ini. Masya Allah ini. Kemudian dalam hadis yang lainnya, suatu ketika Rasulullah SAW berjalan bersama para sahabatnya di sebuah pasar. Maka didapatilah di situ ada anak kambing yang cacat
satu telinganya tidak ada dan sudah mati. Lalu Rasulullah sampaikan kepada para sahabatnya, ayyukum yuhibbu hadza bidirhamin? Siapa di antara kalian yang mau membeli seekor anak kambing ini dengan 1 dirham? Ya. 1 dirham tidak seberapa nilainya dari materi dunia ini. Taruhlah kita misalnya 100.000 ya, misalnya. Siapa di antara kalian mau membeli anak kambing ini dengan 1 dirham? Maka para sahabat menjawab, semuanya serempak. Tidak ada satupun dari kami yang mau membelinya. Apa yang bisa kami perbuat dengan anak kambing yang sudah mati ini? Lagi cacat, ya, telinganya tidak ada satu. Kemudian Rasulullah tawarkan lagi, kalau begitu adakah di antara kalian yang mau untuk diberi secara gratis, secara percuma, tanpa dia harus membayarnya, dia bisa mendapatkan 1 ekor anak kambing ini? Maka mereka juga serempak menjawab, tidak ada dari kami yang mau mengambil anak kambing yang sudah mati ini, apalagi dia juga cacat. Apa yang bisa kita perbuat dengan anak kambing ini? Maka Rasulullah kemudian menjelaskan, wallahi lad dunya ahwanu indallah min hada indahu. Demi Allah, bahwa dunia di mata Allah itu lebih hina daripada anak kambing mati yang cacat di sisi kalian. Demi Allah, bahwa dunia itu lebih hina, tidak lebih mulia di mata Allah daripada anak kambing yang cacat yang mati di sisi kalian. Maka kita memohon afiah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup di dunia ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengetahui hakikat dunia seperti itu, janganlah lagi kita tertipu akan kenikmatan yang ada di dunia, perhiasan dunia. Jangan sampai kemudian mengabaikan kita dari usaha kita untuk mencari bagian akhirat kita, karena itu inti dari kehidupan manusia di dunia ini, supaya dia bisa menuju kepada kehidupan yang hakiki. Dunia hanyalah sawah ladang untuk menuju akhirat kelak. Dunia hanyalah bagian kecil yang sangat sebentar. Dunia itu fana dan akhirat itu kekal abadi. Makanya kalau kita baca di dalam ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW yang menggambarkan hinanya ataupun nilainya dunia ini begitu kecil, dan supaya kita mengejar akan akhirat kita, di antara ayat Al-Quran yang menjelaskan hal itu, misalnya di dalam surat Al-Qasas ayat 77, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah olehmu dari bagianmu akan akhirat, namun kamu jangan lupa akan duniamu. Apa yang Allah perintahkan kepada kita di dalam kehidupan dunia ini? Supaya kita mencari akan bagian akhirat kita. Wabtaghi, dan carilah olehmu fima ataqallahu daral akhirah, dari bagian akhirat yang telah Allah berikan kepadamu. Jadi akhirat yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita meraihnya, untuk kita mendapatkannya, untuk kita mengejarnya. Wala tansa nasibaka minad dunya, akan tetapi kamu jangan lupa akan kehidupanmu di dunia. Karena kita hidup di dunia, kita enggak boleh melalaikan akan aktivitas kita di dunia. Silahkan kita beraktivitas. Maka bagaimana aktivitas kita di dunia, pekerjaan kita di dunia? Ada seorang guru yang mengajar, ada seorang petani yang bertani, ada seorang pekerja kebun yang berkebun, seorang pedagang yang berdagang di pasar, dan seluruh aktivitas kita di dunia. Apa landasan yang harus kita lakukan di dalam beraktivitas itu? Para ulama di dalam menafsiri ayat ini, di
di antaranya Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Katsir di dalam tafsirnya maupun yang lainnya, mereka mengatakan bahwa kehidupan dunia yang kita tinggal di dalamnya, beraktivitaslah di dalamnya dalam rangka untuk meraih ridho Allah, dalam rangka untuk bertaqarrub kepadanya, mencari pendekatan diri kepada Allah, supaya amal kita, supaya aktivitas kita bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan para pendahulu kita, para ulama pendahulu kita, apalagi Rasulullah, para sahabat dan generasi setelahnya dari generasi terbaik umat ini, mereka telah mencontohkan kepada kita bagaimana untuk beraktivitas di dunia, hal-hal yang kecil ataupun kebiasaan mereka di dalam hidup ini, mereka berusaha untuk meniatkan bertaqarrub kepada Allah dalam menunaikannya. Ketika kita makan, ketika kita minum, ketika kita tidur, semuanya bisa diniatkan untuk bertaqarrub kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar hidup kita lebih bermakna, agar hidup kita lebih bernilai di sisi Allah, bukan hanya sekedar kehidupan seperti hidupnya orang kafir di dunia ini. Maka bagi orang yang beriman, bagi kita semuanya, marilah kita gunakan kehidupan di dunia ini supaya kita memanfaatkannya untuk bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kita usahakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya sampaikan hadis dari Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya mal'unatun, mal'unun fiha illa dzikrullah wa ma walah wa 'alimun aw muta'allimun." Terlaknatlah dunia ini, terlaknatlah apa yang ada di dalamnya, kecuali zikir kepada Allah dan hal-hal yang bisa menguatkan zikir kepada Allah, atau seorang yang alim, yang berilmu, tentunya ilmu akan agama ini, atau orang yang mempelajari ilmu agama ini. Jadi di dunia ini semuanya dilaknat oleh Allah kecuali 3 hal tadi. Zikir kepada Allah, maka manfaatkanlah kehidupan kita untuk senantiasa ingat Allah, zikir kepada Allah. Ketika kita beraktivitas, ketika kita bekerja, ketika kita melakukan suatu pekerjaan, maka jangan lupa akan Zat yang maha memberi kehidupan terhadap kita, yang memberi rezeki kita, yang memberikan jaminan akan kebaikan kita di dunia ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa zikir kepada Allah, ingat akan Allah Subhanahu wa taala, zikir yang sesuai dengan syariat di dalam Islam ini. Ada yang berkaitan dengan waktunya, ada yang tidak terikat. Kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan lain sebagainya dari bentuk-bentuk zikir. Kita bisa tunaikan di mana saja kita melakukannya. Jangan sampai tinggalkan Allah di dalam kehidupan dunia ini. Ataupun apa saja yang bisa menguatkan kita untuk senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang menjamin dari kita akan kehidupan kita ini baik ataupun buruk. Begitu juga nasib hidup di dunia kita. Kita akan bahagia ataupun sengsara, kapan juga Allah akan mematikan kita di dunia ini. Maka senantiasa kita berusaha untuk memenuhi zikir kepada Allah dan yang menguatkan zikir kepadanya. Yang ketiga, seorang yang alim, orang yang berilmu akan agama ini. Kalau kita tidak bisa menjadi orang yang alim, yang benar-benar mengilmui akan agama ini, maka jadilah orang yang muta'allim, orang yang mempelajari ilmu agama ini. Karena itu akan bermanfaat bagi kita, baik di dunia ataupun di hidup akhirat nanti. Imam Ahmad mengatakan, manusia itu lebih membutuhkan ilmu daripada makan maupun minum. Dalam sehari seorang itu cukuplah makan atau minum sehari sekali ataupun 2 kali, sudah cukup. Tetapi terhadap ilmu ini, maka setiap saat manusia itu senantiasa membutuhkan ilmu. Tidak boleh untuk meninggalkannya. Karena ilmu itu bimbingan kita untuk menuju kepada amal yang benar, amal yang sesuai dengan tuntunan Allah dan juga bimbingan dari Rasulullah SAW. Dan akhirnya kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala karuniai kita keteguhan di dalam hidup di dunia ini, teguh untuk memegang dinul Islam,
teguh untuk senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, teguh untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengharapkan taqarrub kepada Allah, meniatkan untuk beribadah kepada Allah di dalam aktivitas kita di dunia. Dan saya akhiri atas segala apa yang saya sampaikan, kalau ada khilafnya ataupun kurangnya, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meminta maaf kepada jamaah sekalian. Dan atas perhatiannya kami ucapkan jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan para jamaah sekalian. Dan terlebih adalah kepada pengurus masjid ini kami ucapkan banyak terima kasih, jazakumullah khairan, yang telah memberikan kesempatannya kepada kami untuk sedikit menyampaikan bagian dari risalah Islam yang wajib kita ketahui bersama. Demikian, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.